Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sari Ciptaningsih, mahasiswa PPG kategori 1 angkatan 3 Universitas Negeri Malang tahun 2023. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kalian sudah hadir untuk memenuhi panggilan Bu Sari untuk melaksanakan bimbingan kelompok. Nah, di mana bimbingan kelompok itu kita menyelesaikan suatu masalah yang sama secara berkelompok. Ya, paham? Paham. Nah, sebelum kegiatan kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Fatur. Silakan. Siap. Sebelum melaksanakan bimbingan kelompok pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai kepercayaannya masing-masing. Dimulai. Selesai. Terima kasih kalian sudah berdoa. Untuk memulai acara bimbingan kelompok di pagi hari ini, sebelumnya marilah kita berkenalan terlebih dahulu, dimulai dari sebelah kirinya Bu Sari. Nama saya Deka Aditya, hobi saya bermain game. Sebelahnya, Perkenalkan, nama saya Mali Fatur Rahman, bisa dipanggil Fatur. Hobi saya mengikuti ekstrakurikuler. sampingnya, Perkenalkan, nama saya Adi Prasetya Putra, hobi saya bermain basket. Perkenalkan, nama saya Ajeng Dea Sidiki, bisa dipanggil Diki. Hobi saya basket. Perkenalkan, nama saya Ahmad Wendy, bisa dipanggil Fendi. Hobi saya bermain futsal. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Rizky. Hobi saya bermain game dan main bola basket. Perkenalkan, nama saya Putra Eka Permana, biasa dipanggil Eka. Hobi saya memancing. terima kasih sudah berkenalan. Tentunya semua ini sudah kenal satu sama lain dan memperkenalkan hobinya masing-masing ya. Nah, untuk tujuan bimbingan kelompok ini, kemarin dapat laporan dari wali kelas sama kesiswaan bahwa Ananda bertujuh ini kemarin ditemukan untuk merokok di sekolah. Nah, tujuannya dipanggil Bu Sari ini untuk bimbingan kelompok menyelesaikan suatu masalah secara berkelompok ya. Nah, dengan adanya bimbingan kelompok ini terdapat beberapa asas yang kalian ketahui. Yang pertama, asas keterbukaan, kedua kesukarelaan, ketiga kerahasiaan. Yang keterbukaan, kalian datang kesukarelaan, kalian datang ke sini secara sukarela tanpa terpaksa. Ya, terpaksa apa secara sukarela? Nah, terus yang kedua, asas kerahasiaan. Kalian bisa menyimpan rahasia setelah selesai bimbingan kelompok berakhir ini. Bimbingan kelompok diselesaikan di sini dan berakhir di sini. Terus yang ketiga, asas keterbukaan. Asas keterbukaan yaitu asas di mana kalian secara terbuka menyampaikan masalah yang kalian hadapi kemarin di sekolah. Nah, bahwa kemarin laporan itu Ananda 7 orang ini merokok di sekolah. Sekarang Bu Sari ingin tahu kenapa alasan kalian bisa merokok di sekolah. Dimulai dari Eka. Saya merokok karena saya terinspirasi oleh orang tua. Terinspirasi oleh orang tua. Terus Fendi, Karena saya ingin mencoba merokok. depannya Fendi. Saya merokok karena stres dalam pembelajaran, jadi saya mencari ketenangan dalam merokok. Adib, Merokok karena mempunyai masalah dengan teman. teman. Fatur, Saya merokok karena ada suatu masalah dalam keluarga. Dengan merokok saya bisa mengurangi sedikit masalah. Adit, Karena saya kalah bermain game. kalau bermain game sampai main rokok, Iya. Ibnu, Patah hati diputusin patah cewek. hati. Nah,
Dari 7 teman kalian ini bermacam-macam alasan yang kalian dapatkan ya. Sehingga kalian ada yang tadi itu apa? Kamu terinspirasi oleh orang tua. Kenapa kok terinspirasi oleh orang tua? Karena orang tuanya sering merokok di rumah. Kalau nyoba di rumah dimarahi, ya. Jadi nyoba di sekolah, dilakukan di kamar mandi, ada yang di belakang sekolah. Ibnu alasannya patah hati. Patah hati dengan siapa Ibnu? Oh, tidak bisa saya sebutkan namanya. Oh, tidak bisa menyebutkan namanya. Ya. Terus fatur karena masalah orang tua, ya. Ya Bu. Nah, apakah kalian mempunyai masalah itu bisa diselesaikan dengan merokok? Kamu bisa selesai menyelesaikan masalah yang kamu dapatkan? Tidak. Alasannya dimulai dari fatur. Setelah saya merokok, dalam masalah saya bisa mengurangi rasa masalah tersebut. Tapi dalam suatu masalah masih ada terulang kembali dan saya merokok kembali, Bu. Terus Ibnu? Saya rasa dengan merokok saya dapat mencari ketenangan, tetapi setelah beberapa jam setelah merokok ternyata masih stres dan kurang dalam mengurangi rasa sakit saya. Adit? Dengan merokok saya bisa menghilangkan stres. Sampingnya fatur. Dengan merokok saya bisa sedikit mengurangi stres dan juga tetapi mengurangi stresnya tidak bertahan lama. Sampingnya? Dengan rokok saya bisa menghilangkan semua stres dalam belajar, jadi saya agak tenang. Bandi? Dengan merokok sejenak saya bisa melupakan masalah saya, tapi dengan waktu yang singkat. Dengan merokok saya seperti penasaran tadi bagaimana rasanya merokok. Itu dari 7 siswa kalian alasannya untuk menyelesaikan suatu masalah dengan merokok. Itu sebetulnya bukan menyelesaikan suatu masalah kalau dengan merokok, ya. Nah, kalian bisa menyelesaikan masalah dengan apa? Bisa cerita ke temannya, gimana, kayak fatur, keluarga, bisa cerita ke guru dekatnya atau ke teman atau ke orang tua, ya. Kalau kamu mempunyai masalah, terus solusinya dengan merokok, kamu bisa mengurangi masalah yang ada di beban kamu, itu berarti bukan masalah yang diselesaikan kalau dengan cara merokok, ya. Nah, sekarang dengan adanya kamu merokok di sekolah, Bu Sari akan memberikan topik hidup keren tanpa merokok, ya. Sekarang topiknya hidup keren tanpa rokok. Mulai sekarang dan seterusnya, kalian bisa berhenti untuk merokok untuk menyelesaikan suatu masalah yang kalian hadapi, ya. Dengan merokok kalian akan memperoleh beberapa faktor yang merokok itu disebabkan negatif apa positif? Negatif. Nah, ini apa yang Anda pahami tentang merokok? Siapa yang bisa menjawab? Ibnu mungkin? Rokok adalah sekumpulan dari tembakau yang kering dengan ditambah beberapa zat yang bisa membuat kecanduan. Kecanduan. Terus selain Ibnu yang bisa jawab, Adib mungkin? Rokok adalah salah satu zat yang berbahaya. Fatur? Rokok adalah suatu yang dibuat oleh tembakau dan diberi satu zat-zat yang berbahaya, dan yang merokok dapat bisa kecanduan hingga pandangan menjadi buram. Itu yang kalian pahami tentang rokok, kan sudah tahu ya.
manfaat negatif pada tubuh. Tadi bisa kecanduan, bisa mata buram. Terus ada apa? Nikotinnya. Itu yang Anda pahami tentang merokok. Terus rokok adalah sebuah batang kecil yang berbentuk silinder. Ya, tahu semua kan bentuknya rokok ya? Terus ini ada yang tembakau. Terus zat yang mengandung rokok ini beberapa zat. Ada tadi nikotin, klosium. Nah, ini semua zat yang terkandung di rokok mengakibatkan kesehatan apa? Terganggu, menjadi rusak. Coba Fendi, zat yang terkandung dalam rokok apa aja yang menyebabkan rusaknya kesehatan? Nikotin. Nikotin. Terus kamu? Harmonia. Nah, ini semua mengakibatkan kesehatan kalian terganggu. Terus ada zat yang terkandung ini, yang paling bahaya nikotin dan karbon dioksida. Nikotin merupakan bahan yang membuat rokok bersifat adaptif, ya, yang memiliki efek candu. Efek candu itu bisa apa? Kalian kecanduan, kayak tadi itu kamu menyelesaikan masalah bisa dengan merokok, itu berarti bukan menyelesaikan masalah, tambah membuat masalah dengan kesehatan kalian terganggu. Ini kandungannya. Terus nih, bahaya rokok bagi kesehatan. Ya, bahaya merokok bagi kesehatan ada beberapa macam. Siapa yang bisa? Eka, bahaya merokok apa aja? Kanker. Terus Gangguan pernafasan. gangguan pernafasan. Tadi katanya Fatur apa? Hambatan penglihatan. Hambatan penglihatan. Ibnu? Jadi pusing. Menjadi pusing. Ini ya, ada kerusakan paru-paru. Kalian masih remaja, eman dijaga, nanti paru-parunya takut rusak. Masalah penglihatan, masalah pada sistem saraf, gangguan kesuburan dan reproduksi, resiko diabetes, komplikasi kehamilan, tekanan darah tinggi, gangguan indera pengecap dan penciuman, rasa itu ya, gangguan pengecap dan penciuman. Terus luka jadi susah kering. Nah, jenis-jenis perokok ini ada 2. Siapa yang bisa menyebutkan jenis-jenis perokok? Ya, coba. Perokok aktif dan perokok pasif. Perokok aktif dan perokok pasif. Kalian termasuk perokok pasif. Nah, perokok pasif itu yang cepat apa? Perokok pasif itu jarang-jarang merokok, terus cepat terganggu oleh kesehatannya. Ya, bahaya bagi perokok pasif. Cara supaya kamu tidak kecanduan merokok, apa? Cara gimana kamu supaya bisa berhenti merokok? Ayo Ibnu, apa? Berniat sungguh-sungguh untuk berhenti merokok dan bisa menggantinya dengan permen atau gula-gula saat ingin menggunakan rokok lagi. Fandi mungkin bisa menambahkan lagi? Dengan cara berbaul dengan orang yang tidak merokok dan belajar membenci rokok. Adit? Niat yang sungguh-sungguh untuk berhenti merokok dan memberitahu teman atau orang terdekat kita untuk berhenti merokok. Adib? Memberitahu, mempelajari bahaya-bahaya yang ada di dalam rokok. Sampingnya? Berbaur dengan orang yang tidak merokok dan belajar membenci merokok. Eka? Memberitahu teman dan orang dekat kalau kita
ingin berhenti merokok. Nah, itu semua cara berhenti merokok. Yang paling utama aja niat dari diri kamu sendiri. Bukan niat dari rokok, niat dari diri sendiri. Dengan niat kamu akan berhenti merokok. Terus ini, bergaul dengan orang yang tidak merokok, cari teman yang tidak merokok, jangan ikut-ikutan teman yang merokok, kamu jadi ikut merokok. Terus memberitahu teman kadar yang berada di rokok itu sangat membahayakan untuk kesehatan. Ya, ini. Cari pengganti rokok dengan apa katanya Ibnu tadi? Dengan permen atau dengan gula-gula, itu bisa mencegah cara berhenti merokok ya. Nah, terus ini pendapat kalian. Bagaimanakah dengan kalian? Masihkah ada niat untuk merokok lagi di sekolah? Tidak. Nah, tentunya tidak, karena sudah tahu bahaya merokok bagi kesehatan itu apa ya. Nah, paham ya? Nah, mulai sekarang dan seterusnya Bu Sari harap tidak ada laporan lagi dengan anak 7 ini mengulangi lagi merokok di sekolah ya. Adalah matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok kematian Anda dan orang di sekitar Anda ya. Ini materi hari ini dengan topik hidup keren tanpa rokok. Nah, sekarang kalian membuat kelompok dibagi 2, ada yang 4, ada yang 3. Nanti presentasikan hasil diskusi kelompok kalian untuk membahas hidup keren tanpa rokok. Silakan kalian berpindah mencari tempat duduk secara berkelompok. Ini silakan nanti ditulis materinya apa, kelompok 1 sini, ketua kelompok, anggota kelompok. Terus ini petunjuknya, peserta didik diminta mencari informasi tentang dampak merokok bagi kesehatan ya. Terus yang B, membuat poster atau slogan terkait dengan tema bahaya merokok bagi kesehatan. Sudah kelompoknya Ibnu? Dah, kembali lagi ke tempat semula. Habis ini presentasi. Sudah, kelompoknya siapa dulu yang mau presentasi hasilnya? Kelompok 1, ayo Fatur dan temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan soal hidup keren tanpa merokok. Ketua kelompok Fatur, anggota kelompok Deki, Adib, Adi, dan Fatur. A. Peserta didik diminta mencari informasi tentang dampak merokok bagi kesehatan manusia dan cara menghindari merokok dalam kehidupan sehari-hari. B. Peserta didik membuat poster atau slogan terkait dengan tema bahaya rokok bagi kesehatan dan mempublikasikannya melalui media sosial. Untuk dampak merokok bagi kesehatan manusia bisa dijawab oleh Adib. Dampak merokok bisa mengganggu kesehatan, contohnya bisa bikin pusing, mengganggu penglihatan, merusak paru-paru, dan lain-lain. Cara menghindari merokok adalah dengan cara berteman dengan yang tidak merokok dan memberitahu kalau kita sudah berhenti merokok. Nah,
Untuk poster atau slogan terkait dengan tema bahaya rokok bagi kesehatan dan mempublikasikannya melalui media sosial bisa dijawab oleh Adib dan Deki. Yang keras slogannya. Ayo. Bahaya rokok bagi kesehatan. Berhentilah merokok sebelum rokok membunuhmu. Nah, itu paparan dari kelompok 1. Mungkin ada tanggapan dari kelompok 2 tentang slogan bahaya merokok atau tentang dampak apa tadi itu? Dampak merokok bagi kesehatan. Itu kan dampak bagi kesehatan, merusak penglihatan sama pusing, terus paru-paru terganggu ya. Kalian sudah tahu dampak merokok yang kalian diskusikan di kelompok kalian ya. Ya, terima kasih kalian sudah mempresentasikan hasilnya. Tutup. Sekian dari kelompok 1. Bila ada salah katanya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 menyampaikan materi tentang hidup keren tanpa rokok. Ketua kelompoknya adalah saya sendiri, Muhammad Ibnu Rizki. Anggota kelompoknya Fendi, Eka, dan Ibnu. A. Peserta diminta mencari informasi tentang dampak merokok bagi kesehatan manusia dan cara menghindari merokok dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dijawab oleh Ananda Eka. Yang pertama, bisa menyebabkan kanker. Kedua, indera penciuman berkurang. Ketiga, paru-paru rusak. Keempat, bisa pusing. Cara menghindari itu, berteman dengan orang yang tidak merokok, benar-benar niat untuk berhenti merokok, sering berolahraga, dan menjauh jika ada yang merokok. Baik. 2. Peserta didik membuat poster atau slogan terkait dengan tema bahaya rokok bagi kesehatan dan mempublikasikannya melalui media sosial. Silakan Ananda Fendi. Slogan dari saya, hidup sehat, hidup lebih sehat tanpa merokok. Slogan dari saya, rokok itu bagaikan racun. Slogan dari Eka, Slogan dari saya, rokok bagaikan malaikat maut. malaikat maut. Terima kasih. Apakah ada tanggapan dari kelompok 1? Bentar, ini hasil diskusi dari kelompok 2. Mungkin kelompok 1 ada tanggapan atau masukan? Tidak ada. Nah, tidak ada karena sudah tahu semua dampak bahaya merokok bagi kesehatan ya. Sudah diutarakan semua. Dah. Terima kasih untuk kelompok 2. Silakan Ibnu. Baik, terima kasih. Maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih. Kalian sudah melakukan diskusi kelompok tentang hidup keren tanpa merokok. Nah, tadi kalian sudah menuliskan slogan masing-masing ya. Slogan itu menjadi apa? Motivasi kamu untuk berhenti merokok. Coba Bu Sari ingin tahu lagi slogan dari masing-masing ini. Dimulai dari pojok barat. Bahaya rokok bagi kesehatan. Berhentilah merokok sebelum merokok membunuhmu. Nah, slogan yang pojok barat apa? Berhentilah merokok sebelum merokok membunuhmu. Nah, berarti itu menjadi motivasi kalian untuk bisa berhenti merokok, untuk bisa berubah. Fendi, slogannya? Slogan dari saya, hidup lebih sehat tanpa merokok. Nah, hidup tanpa sehat tanpa merokok. Nah, berarti harus hidup sehat. Sampingnya Fendi, Ibnu? Rokok itu bagaikan racun. Rokok bagikan racun. Eka? Rokok bagaikan malaikat maut. Malaikat maut. Adib? Rokok hidup sehat tanpa merokok. Hidup sehat tanpa rokok. Sama kayak punyanya Fendi. Fatur? Hindari merokok sebelum membunuhmu. Hindari merokok sebagian membunuh. Adit? Rokok membunuhmu, waspadalah. Rokok membunuhmu, waspadalah. Nah, kalau kalian sudah menulis slogan merokok, berarti kalian sanggup untuk berhenti merokok ya. Bisa ya hidup keren tanpa merokok. Nah, setelah melakukan bimbingan kelompok ini, apa yang kalian dapatkan setelah
Bu Sari memberi masukan tentang bahaya merokok, akibat merokok, dari refleksi kalian sendiri. Dimulai dari Adit. Setelah mengikuti bimbingan ini, saya menjadi tahu bahwa bahayanya rokok bisa membunuh saya sendiri. Setelah saya mengikuti bimbingan hidup keren tanpa merokok, saya juga sadar betapa bahayanya merokok bagi kesehatan saya dan bisa membunuh saya sendiri. Adit. Refleksi saya setelah mengikuti bimbingan ini adalah bisa mengetahui bahwa rokok itu berbahaya dan juga bisa mengetahui zat-zat apa saja yang terkandung di dalam rokok. Setelah saya mengikuti bimbingan ini, saya jadi tahu bahaya rokok pada kesehatan dan zat-zat apa saja yang ada di dalam rokok yang dapat membahayakan tubuh. Sandi. Setelah saya mengikuti bimbingan ini, saya bisa mengurangi rokok. Sampingnya Fendi. Setelah saya mengikuti bimbingan kelompok tentang hidup sehat tanpa merokok ini, saya baru menyadari bahwa rokok tidak bisalah mencari ketenangan dan hanya membahayakan tubuh kita sampai akhirnya merusak kesehatan. Eka. Setelah saya mengikuti bimbingan ini, saya menyesal merokok karena rokok mengandung zat-zat yang berbahaya. Terima kasih ya. Ini sudah refleksi dari bimbingan kelompok, berbagai macam refleksi yang kalian ungkapkan. Nah, bisa mulai sekarang, Bu Sari sudah bilang waspada dan berhenti merokok ya. Dari tadi refleksi yang sudah disampaikan ya. Untuk itu sekarang kalian bisa mengisi evaluasi. Sudah ya, terima kasih kalian sudah melakukan bimbingan kelompok untuk menyelesaikan suatu masalah yang kalian hadapi pada saat ini ya. Ya, Bu. Terima kasih, bimbingan kelompok sudah selesai dan Bu Sari pesan jaga asas kerahasiaan tadi. Ya, Bu. Sebelum acara ini kita tutup, marilah berdoa terlebih dahulu. Silakan Fatur. Berdoa sesuai kepercayaannya masing-masing. Mulai. Saya. Terima kasih. Terus langsung kembali ke kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.